Shalom. Mari kita lanjutkan dengan 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai pasal 4. Yang terkena pelita emas, namun pelita emas di sini adalah prosesnya. Untuk menjadi pelita emas harus menyucikan dulu kehidupan itu supaya menjadi terang. Jadi dari emas ungkul bermacam-macam perhiasan itu dikumpulkan, dilebur, baru dibentuk menjadi pelita emas. Sebab pasal 12 sampai pasal 13 itu juga terkena pelita emas, tetapi dalam terang dalam kepenuhan Roh Kudus. Jadi pelita emas itu ada proses pembentukannya, baru setelah itu terangnya. Nah, pasal 1 ayat 18 sampai pasal 4 itu pembentukannya. Pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 5, hikmat Tuhan dengan hikmat manusia. Pasal 2 ayat 6 sampai 16, hikmat Tuhan tidak dimengerti. Pasal 3 ayat 1 sampai 9, hikmat Tuhan mustahil dalam perselisihan. Pasal 3 ayat 10 sampai 23, dasar mendirikan bangunan ialah hikmat Tuhan. Pasal 4 ayat 1 sampai 5, hamba-hamba dari hikmat Tuhan. Pasal 4 ayat 6 sampai 21, kerendahan hati dituntut oleh hikmat Tuhan. Jadi ini bicara tentang hikmat Tuhan. Perbandingannya dengan hikmat manusia itu seperti apa, dan hikmat Tuhan itu tidak bisa dimengerti oleh siapa, dan itu seterusnya. Kita membaca pasal 1 ayat 1. Hikmat Tuhan dengan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah atau kuasa Allah. Jadi orang yang tidak bisa mengerti, tidak bisa membandingkan antara hikmat Tuhan dengan hikmat manusia, ya, itu adalah orang yang bodoh. Sebab hikmat Tuhan itu bersumber dari salib Kristus. Sedangkan pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi mereka yang tidak mengerti. Walaupun secara intelijensia dia pandai, tetapi kalau dihadapkan dengan korban Kristus, dia tidak mengerti. Yaitu satu bukti orang yang seperti itu adalah orang yang akan binasa. Sedangkan hikmat manusia, yaitu kepandaian, ilmu pengetahuan, dan sebagainya, itu mudah dipahami. Tetapi hikmat dari Tuhan itu tidak mudah dipahami. Pasal 2 ayat 6 sampai 16, hikmat Tuhan tidak dimengerti. Kita membaca ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan
telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi hikmat Allah itu tidak dimengerti karena dia sesuatu yang rahasia. Nah, bagi kita, karena ini rahasia, maka Roh Kudus diutus oleh Tuhan untuk menerangkan itu. Nah, kita yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang menerjemahkan tentang rahasia ini, tentang Kristus, tentang salib Kristus. Itu hikmat yang tidak dimengerti oleh orang lain. Lalu pasal 3 ayat 1-19, hikmat Tuhan mustahil dalam perselisihan. Jemaat Korintus ternyata di dalamnya itu ada perselisihan. Satu blok Paulus, satu blok Apolos. Padahal Paulus dan Apolos itu tidak berselisih. Tetapi jemaat ini yang bagaikan Paulus punya kelebihan ini, Apolos punya kelebihan. Kalau kelebihan masing-masing itu karunia dari Tuhan. Ya, tidak perlu diperselisihkan. Kita membaca ayat 3, pasal 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara daging? Jadi jemaat Korintus itu ternyata masih manusia duniawi yang belum rohani. Sehingga Rasul Paulus berbicara tentang yang rohani, yang lebih tinggi, sedikit tidak bisa. Karena lahir barunya itu belum tuntas. Sehingga dia masih mengedepankan persoalan duniawi. Nah, inilah yang menjadi PR dari Rasul Paulus. Pasal 3 ayat 10 sampai 23, dasar mendirikan bangunan ialah hikmat Tuhan. Bangunan rumah rohani itu harus diletakkan di atas dasar batu karang yang kuat, dan itu adalah Kristus. Kita membaca ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dia itu batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tetapi sudah menjadi batu penjuru dan menjadi dasar dari bangunan rumah Allah. Jadi kerohanian kita harus dibangun di atas fondasi korbannya Kristus. Itu baru kuat nanti. Kalaupun bahan bangunannya juga harus pilih-pilih, tetapi diletakkan di atas dasar itu paling utama. Lantas yang terakhir, pasal 4, hamba-hamba dari hikmat Tuhan. Itu ayat 1 sampai 5, kita loncat saja. Ayat 6 sampai 21, kerendahan hati dituntut oleh hikmat Tuhan. Kerendahan hati kita dituntut oleh Tuhan supaya kita mengerti tentang hikmat Tuhan. Kita membaca ayat 6.
Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi Rasul Paulus selain mengajarkan, dia juga menjadi teladan untuk selalu rendah hati, bukan rendah diri. Nah, merendahkan diri itu sama merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Nah, dengan merendahkan diri, maka selalu dia punya pedoman. Apa itu? Ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari banyak kata-kata, kata-kata yang modern dan sebagainya, tetapi kuasa Allah yang menyertai dalam bentuk mujizat-mujizat dan lain sebagainya, pemberitaan Injil yang mengena hati yang mendengarkan, itu adalah kuasa Allah. Nah, inilah rentetan dari hikmat Tuhan yang harus kita miliki sebagai bukti bahwa kita ada di dalam tatanan yang baru. Kita lahir baru. Kita dibaharui. Sekian firman Tuhan. Amin.